SDBART-AI. Di desa itu, orang tua selalu melarang anak gadis keluar rumah saat matahari hampir tenggelam. Bukan karena takut gelap, bukan juga karena hewan liar, tapi karena mereka percaya ada makhluk yang paling suka senja. Makhluk yang tidak selalu menampakkan wujudnya, yang mengamati dari balik pohon besar, dari kebun, dari sungai kecil di pinggir desa. Warga menyebutnya dengan satu nama, genderuwo. Bukan sekadar cerita untuk menakut-nakuti anak kecil, karena di desa itu pernah ada satu kejadian yang sampai hari ini tidak pernah dibicarakan dengan suara keras. Namanya Ningsih, usianya baru 20 tahun. Gadis desa yang dikenal pendiam, sopan, dan jarang keluar malam. Ia tinggal bersama ibunya, sementara ayahnya sudah lama meninggal. Sejak ibunya sering sakit-sakitan, Ningsih terbiasa mengurus rumah sendiri. Sore hari, ia sering ke kebun belakang untuk mengambil kayu bakar atau mencuci di sungai kecil yang jaraknya tidak jauh. Awalnya tidak ada yang aneh, sampai suatu sore, Ningsih pulang dengan wajah pucat. Ia tidak bicara banyak, hanya masuk kamar dan mengunci pintu. Ibunya mengira anaknya kelelahan, namun sejak hari itu, Ningsih mulai berubah. Ia sering melamun, tatapan matanya kosong, dan yang paling membuat warga heran, Ningsih menolak keluar rumah saat senja, bahkan untuk hal kecil. Kepada ibunya, ia hanya berkata pelan, "Ada yang ngeliatin, Bu." Ibunya mengira itu cuma perasaan, padahal beberapa warga mulai menyadari hal lain. Setiap senja, dari arah kebun dan pohon besar dekat sungai, sering terdengar suara napas berat dan bekas pijakan kaki besar yang tidak menyerupai manusia. Dan sejak Ningsih sering sendirian di kebun itu, makhluk tersebut mulai tertarik. Bukan untuk menampakkan diri, tapi untuk mendekat, diam-diam. Sejak hari itu, senja di desa berubah bagi Ningsih. Ia mulai sering terbangun menjelang maghrib, seolah ada sesuatu yang memanggilnya dari luar. Padahal, rumah dalam keadaan tertutup rapat. Pintu terkunci, jendela diselubungi kain. Namun setiap menjelang matahari tenggelam, tubuh Ningsih selalu melemah. Bukan sakit biasa, bukan demam. Ia seperti kehilangan tenaga, matanya kosong, napasnya berat. Ibunya mulai curiga. Beberapa kali ia mendapati Ningsih berdiri di depan jendela, menatap kebun belakang tanpa berkedip, seolah sedang mendengarkan seseorang berbicara. Padahal tidak ada siapa-siapa. Ketika ditanya, Ningsih hanya menggeleng pelan. "Jangan keluar, Bu, nanti dia senang." Kalimat itu membuat ibunya bergidik. Beberapa tetangga juga mulai melihat hal aneh. Di kebun belakang rumah Ningsih, pohon besar yang sudah puluhan tahun berdiri tampak sering basah, seperti ada embun menetes, padahal tidak hujan. Dan kadang, bau tanah bercampur anyir tercium saat senja. Orang-orang tua di desa mulai berbisik, itu pohon bukan sembarang pohon. Gangguan semakin nyata. Ningsih mulai sering jatuh sakit tanpa sebab. Tubuhnya lemah, wajahnya pucat, dan matanya cekung. Ia tidak lagi mau bercermin, katanya pantulan di kaca terasa berbeda. Suatu malam, ibunya terbangun karena mendengar suara langkah berat di halaman, seperti kaki besar menyeret tanah. Ia memberanikan diri mengintip dari celah pintu. Tidak ada siapa-siapa, tapi bekas jejak kaki itu ada. Besar, dalam, tidak wajar. Pagi harinya, seorang tetua desa datang. Ia tidak bicara panjang, hanya melihat ke arah kebun belakang, lalu berkata lirih, "Anakmu sering sendirian di sana ya?" Ibunya mengangguk dengan tangan gemetar. Tetua itu menyarankan satu hal, jangan biarkan Ningsih sendiri lagi, terutama saat senja. Karena makhluk itu, kata beliau, bukan sekadar mengganggu. Ia memilih, dan ketika sudah tertarik, ia tidak akan pergi begitu saja. Suatu sore, hujan turun deras. Desa sunyi. Ningsih tidak terlihat di dalam rumah. Ibunya panik. Beberapa warga ikut mencari. Mereka menyusuri kebun, sungai kecil, hingga pohon besar itu. Ningsih ditemukan menjelang malam. Tubuhnya lemah. Bajunya basah oleh hujan dan lumpur.
Tatapannya kosong, seperti tidak sepenuhnya berada di dunia yang sama. Tidak ada yang berani bertanya apa yang terjadi. Tidak ada yang berani memaksa cerita. Yang jelas, sejak hari itu, Ningsih tidak pernah sama. Ia lebih banyak diam, menunduk, menjauh dari orang-orang. Dan beberapa hari kemudian, ia jatuh sakit parah. Tetua desa kembali datang. Ia berkata pelan kepada keluarga, ada yang sudah terlalu dekat dengannya, dan itu tidak seharusnya terjadi. Pohon besar di kebun belakang akhirnya ditebang. Ritual dilakukan, doa dipanjatkan. Tapi luka bukan hanya di tubuh. Ningsih akhirnya pergi dari desa itu, bukan karena sembuh, tapi karena tidak sanggup tinggal di tempat yang selalu mengingatkannya pada senja. Desa kembali tenang, pohon itu tinggal kenangan. Namun larangan keluar saat senja tetap diwariskan, bukan sebagai mitos, melainkan peringatan. Cerita ini bukan tentang makhluk gaib semata, tapi tentang kelalaian, kesendirian, dan bahaya ketika manusia mengabaikan batas. Di desa-desa seperti ini, kadam yang paling berbahaya bukan yang terlihat, tapi yang diam-diam memperhatikan, menunggu saat kita lengah. Terima kasih sudah simak cerita ini. Ketemu lagi di cerita selanjutnya. SDBA RTAI undur diri, dan bye-bye.